Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat melaksanakan presentasi terkait proposal tugas akhir yang akan saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada yang terhormat Bapak atau Ibu selaku dosen penguji serta Bapak Dr. Andes Puji Heridianto MAB selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Andani Lawati Firnaningsih MAB selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurwidi dengan NIM 21326105156 selaku mahasiswi dari program studi D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prosedur Administrasi Laboratorium Pelayanan UPT Organisme Pengganggu Tanaman guna meningkatkan efektivitas kinerja pasca transformasi kelembagaan di BPSI TAS. Untuk agenda pada presentasi seminar proposal yang akan saya paparkan terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 metode penelitian, dan keempat bab 4 yang membahas mengenai jadwal pelaksanaan penelitian. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan bagian latar belakang. Berikut hal yang melatar belakangi proposal tugas akhir saya. Administrasi adalah sebuah kegiatan yang penting bagi suatu organisasi atau instansi yang dapat dijadikan sebagai acuan bahan evaluasi untuk melaksanakan kegiatan operasional instansi. Pada instansi pemerintah tentunya terdapat beberapa kegiatan prosedur administrasi. Salah satunya prosedur administrasi pengadaan alat yang diterapkan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat atau disingkat menjadi BPSI TAS. BPSI TAS merupakan sebuah instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat unit laboratorium organisme pengganggu tanaman atau disingkat menjadi laboratorium OPT yang telah melakukan upaya untuk membentuk prosedur administrasi pengadaan alat. Namun karena laboratorium ini masih tergolong baru, maka prosedur administrasi tersebut baru hanya sebatas rumusan dan belum mendapatkan akreditasi. Menurut Lau dan Sugiyah, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Prosedur Pengadaan Barang Pembuatan Company Profile Pesanan Konsumen pada PT Inti Rimbo Jakarta, mengemukakan pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan begitu, aktivitas pengadaan alat yang efektif untuk menghasilkan informasi yang akurat agar dapat diwujudkan, salah satunya dalam bentuk dokumen. Dari uraian di atas, memahami pentingnya pengadaan peralatan yang didukung dengan efisiensi administrasi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh dokumen administrasi pengadaan alat dengan penekanan pada kelengkapan informasi dan penyajian informasi untuk efektivitas kinerja. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas prosedur administrasi pengadaan alat di laboratorium OPT BPSI TAS. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini mengenai kelengkapan informasi dan penyajian informasi pada prosedur administrasi pengadaan alat di laboratorium OPT BPSI TAS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kelengkapan dan penyajian informasi pada prosedur administrasi pengadaan alat di laboratorium UPT BPSI TAS. Bab 2 Kajian Teori. Pada kajian empiris terdapat 3 penelitian terdahulu, yaitu pertama ada Sari 2021 yang telah melakukan penelitian berjudul Analisis Administrasi Pengadaan Barang di Mekar Swalayan Kediri dengan hasil penelitian kegiatan administrasi pembelian barang di Mekar Swalayan Kediri terlaksana secara efisien. Namun, terdapat beberapa kendala ketidaksesuaian antara jumlah barang yang tercatat di sistem komputer dengan jumlah barang sebenarnya yang ada di gudang. Kedua, ada Putri 2023 yang telah melakukan penelitian berjudul Analisis Administrasi Pengadaan Barang Habis Pakai di Back Office Bangun Indah Geraha Malang. Dengan hasil penelitian, kegiatan administrasi pengadaan barang habis pakai yang dilakukan di Back Office Bangun Indah Geraha Malang
belum dilaksanakan secara maksimal. Terjadinya keterlambatan dan buku stok yang tidak memuat informasi secara lengkap, namun pada prosedur pengadaan barang yang dilakukan sudah cukup baik. Ketiga, ada Kurniati 2021 yang telah melakukan penelitian berjudul Analisis Prosedur Administrasi Pengadaan Persediaan Barang Bangunan untuk Kelancaran Kerja pada Divisi Purchasing di UD Margo Asih Madiun. Dengan hasil penelitian, proses administrasi pengadaan barang pada UD Margo Asih Madiun beroperasi dengan baik, dengan dokumen dan prosedur yang telah diterapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Namun masih terdapat kendala seperti adanya perbedaan stok di gudang dengan pencatatan barang. Pada proposal tugas akhir saya terdapat beberapa poin kajian teori. Berikut penjelasan dari poin tersebut. Prosedur merupakan serangkaian kegiatan secara berurutan dan berulang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dokumen sebagai sarana informasi dari satu orang ke orang lain. Dalam penyajian informasi terdapat bagian dokumen yang perlu diperhatikan. Beberapa komponen utama bagian-bagian surat dan dari bagian-bagian tersebut akan disusun dan disajikan dengan berbagai bentuk surat. Pengadaan peralatan merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan peralatan yang mencakup pembelian bahan baku, alat usaha, mesin, dan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja. Indikator-indikator efektivitas kerja yaitu standar waktu yang telah ditentukan, hasil pekerjaan yang dicapai, biaya pengeluaran sesuai dengan rencana, perencanaan kerja, penjadwalan kerja, pelaksanaan kerja, pengukuran kerja, dan menggaji pekerja. Transformasi kelembagaan merupakan kelanjutan dari pembenahan sebelumnya dengan aktivitas yang lebih terorganisir untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penyediaan produk dan layanan. Bab 3 Metode Penelitian. Pada bab 3 metode penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan informasi yang akan dihasilkan secara deskriptif. Penelitian ini akan dilaksanakan pada salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Malang, tepatnya di BPS ITAS, pada unit bagian laboratorium UPT. Adapun informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah pengelola dan pegawai pada unit laboratorium UPT, serta staf atau pegawai bagian pengadaan alat pada BPS ITAS. Sumber data yang digunakan penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui dokumen atau informasi yang telah ada atau tersedia. Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang akan digunakan yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Bab 4. Jadwal pelaksanaan penelitian. Dalam jadwal pelaksanaan penelitian terdapat beberapa kegiatan, diantaranya yaitu penyusunan dan konsultasi proposal yang dilakukan pada bulan November hingga Desember tahun 2023, pengumpulan proposal dan seminar proposal dilaksanakan pada bulan Januari 2024, pengumpulan data dan analisis data akan dilaksanakan pada Februari 2024, penyusunan dan konsultasi tugas akhir akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2024. Ujian tugas akhir dan revisi serta pengumpulan tugas akhir akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Daftar pustaka. Berikut ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir. Demikian presentasi terkait proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prosedur Administrasi Laboratorium Pelayanan UPT Organisme Penganggu Tanaman guna meningkatkan efektivitas kinerja pasca transformasi kelembagaan di BPS ITAS.
Lebih kurangnya dalam presentasi saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada Bapak atau Ibu dosen penguji, serta Bapak Dr. Andes Puji Herijanto MAB selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Dr. Andani Lawati Fenaningsi MAB selaku dosen pembimbing 2 saya. Mohon bimbingan serta arahannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.